Kita dibawa flashback ke 6 tahun yang lalu, di mana ada Lee Jung Jae sebagai Lee Jae Seong dan Hwang Jung Min sebagai Jung Chung. Film ini menceritakan tentang penyamaran seorang detektif polisi untuk menggali informasi tentang gangster yang pertumbuhannya sangatlah cepat. 가자, 많다. Dan inilah New World tahun 2013. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana Jung Chung yang telah kembali dari luar negeri dan disambut oleh Lee, sahabat baiknya yang kini menjadi orang yang sangat dipercayai oleh Jung Chung. Kepulangan Jung Chung dari luar negeri dikarenakan bos mereka telah meninggal dunia dan menjadikan kursi di kepemimpinan sementara kosong. Jung Chung yang telah menjadi orang kedua di organisasi dipercaya kuat akan menduduki kursi kepemimpinan yang saat ini kosong. Namun hal ini tidak akanlah mudah karena kan ada Lee Jong-go sebagai orang terkuat ketiga dari organisasi sekaligus kerabat dekat atau keponakan pemimpin sebelumnya. Di saat Lee Jae Seong dan Jung Chung sedang bersantai dan menikmati makanan Cina, disitulah Lee Jong-go kedatangan tamu dari dewan-dewan organisasi. Maksud mereka tiada lain tiada bukan hanya untuk menjilat kepada calon kandidat Lee Jong-go untuk menjatuhkan Jung Chung. Setelah prosesi pemakaman dan bertemu sahabatnya, Jung Chung akan pergi lagi ke luar negeri untuk menyelesaikan pekerjaannya di sana. Di balik itu semua, Lee Joo-sung, sahabat sekaligus orang kepercayaan Joo-sung, tanpa Jung Chung sadari, Lee adalah seorang detektif polisi yang sedang memata-matai organisasinya. Lee yang awalnya hanya polisi lalu lintas biasa diajak oleh seorang kapten polisi untuk membantunya mendekati Jung Chung yang notabene seorang keturunan Cina sama seperti Lee. Dan strategi sang kapten pun berhasil karena Lee dan Jung Chung berteman sangat baik sampai sekarang. Di saat Jung Chung ingin pergi, tiba-tiba saja Jung Chung dicegat oleh anak buah sang kapten untuk menemui kapten di kantor bandara. Kapten menawarkan kepada Jung Chung menerima kerjasama darinya untuk melaporkan semua kejahatan Lee Jong-go. Tentu saja Jung Chung menolak karena tak ingin mengkhianati anggota dari organisasinya sendiri. Namun ada hal janggal yang Jung Chung sadari, mengapa polisi tahu kalau Jung Chung berangkat hari ini dan polisi tahu semua struktur dalam organisasi. 相信把道馆人所有的资料全部给我的查清。做下前我不管，交接好的来处理。 Setelahnya Jung Chung menyerahkan ke asistennya agar mencari tahu tentang si kapten dan anak-anak buahnya. Karena ia curiga ada mata-mata yang masuk dalam tatanan organisasinya. Dan juga Yun Chung memanggil para gembel Yan Bia. Di lain tempat, Lee Jong-go yang sedang makan-makan bersama koleganya ditangkap oleh kapten karena semua kasusnya seperti pemerasan, penggusuran, penganiayaan ilegal, dan semua hal yang berbau mafia telah dilakukan olehnya. 뭐 기타 등등
뭐 씨발 많기도 하네. 이번엔 정말 기대해도 좋다. Meski sangat sering tertangkap, namun Lee Jong-gu selalu bisa keluar karena pemimpin yang sebelumnya sangat amat apik dalam menyelesaikan semua kasus anak buahnya. 정청이 그 개새끼냐? 무슨? Sementara itu, gelandang Yan Bian telah datang ke Korea dan for your information, gelandang Yan Bian adalah sebutan dari Jung Chung untuk sekelompok pembunuh dari Yan Bian, di mana Yan Bian adalah kota kecil di Korea yang dihuni dari berbagai etnis seperti Tiongkok. Di sini istri Lee Ja-seong sedang ditelepon oleh kapten dan ternyata kapten juga memata-matai Lee lewat istrinya. Istrinya sempat ingin berhenti untuk memata-matai suaminya, namun sang kapten malah mengungkit semua masa lalunya sehingga istri Lee hanya bisa menuruti semua perintah si kapten. Jang Chung sengaja pulang dari luar negeri saat tahu Jonggo ditangkap oleh polisi. 이 정도로까지 치고 들어온 거 보면은 너 혐의 입증도 자신 있다라는 거 아니겠냐? 그럼 과연 그 재료는 누가 흘렸을까나? Alih-alih berterima kasih, Jonggo malah menuduh Jung Chung lah yang memberikan semua informasi kepada polisi. Namun begitulah gangster tidak memberikan klarifikasi atau apapun, Jung Chung malah memberikan senyuman. 이거나 쳐드세요, 이 개새끼야. Jonggo pun memberikan pernyataan kepada Jung Chung bahwa mungkin ada mata-mata di orang-orangnya Jung Chung. 매 달도 좋고 주기적으로 섭섭치 않으시게 꼬박꼬박 세금도 넣어 드리려니까. Di sini si kapten berusaha disogok oleh Jung Chung dengan sejumlah uang agar si kapten tidak ikut campur. Namun si kapten akan terus mengejar sampai semuanya tertangkap. 차 좀 세워봐. Di sini Jung Chung telah dapat informasi dari asistennya setelah menggelontorkan uang yang sangat banyak kepada hacker di Cina. Jung Chung terlihat sangat frustasi dan segera mengerahkan pasukan dari Yan Bian. 아무래도 저 노출된 것 같아요. 제 신원 말소시켰고. 한성, 저 가시네. 나도 못할 때 시키야. 날 걸로 대구가 되지 않나? Jung Chung memanggil Lee untuk datang ke gudang untuk menunjukkan siapa ya mata-mata yang ia tangkap. 예, 브라더. 너 저 뒤에 드럼통 안에 뭐 들어있는지 한번 볼래? Ternyata isinya adalah wanita yang tadi kita lihat sedang diburu oleh para Yan Bian sekaligus orang yang sering dikunjungi oleh Lee. 어이 브라더. 요년 여보 아주 도간년이요. 굳이 연연이 불지 않더라도 누구랑 붙어 먹었네. 그래도 다시 한번 확인은 해보자. 그러고 싶었던 거거든. Di sini Lee sangat takut. Dadanya berdegup kencang, keringat mengucur kemana-mana.
Di saat Jung Chung memberikan berkas-berkas yang berisi data-data detektif yang telah dibelinya dari hacker-hacker Cina. 사실 나도 놀랬다. 응? 이 뿌락지 정도가 아니라 우리 식구들 중에 아예 짜바리 새끼가 박혀 있더라고. 봐 얼른. 교관이었대더만. 그러니까 전현하고 그 새끼하고. Setelah melihat semua data dari perempuan yang ada dalam drum, Jung Chung menyuruh Lee melihat lagi halaman berikutnya yang ternyata 그 씨바 새끼는. 아 진짜 놀랬다 내가. ternyata bukan nama Lee yang ada di dalam berkas, melainkan asistennya. 에이 브라더! 충격 먹었냐? 네 새끼 차라리 죽여달라고 애원하게 해주겠어. 계속 진행된다. Setelah semuanya hampir terbongkar, Kapten Kang malah menyuruh Lee untuk melanjutkan semuanya. Lee yang merasa kesal bertanya dengan marah apa rencana 저들 둘 selanjutnya. 중에 누굴 밀겠다는 거야? 뭐? 누구? Dan ternyata Lee akan dipasangkan dengan wakil ketua. Meskipun ia wakil ketua organisasi, namun tetap yang dianggap orang kedua organisasi adalah Jung Chung. Dan saat ini Jung Chung sedang dalam bahaya karena pasukan Lee Jong-go sedang bergerak untuk menyerbu mereka. Pasukan Lee Jong-go bukan hanya menyerang kepada Jung Chung, namun mereka juga berusaha menyerang kepada keluarga Lee. Namun untungnya istri Lee dijaga ketat oleh kepolisian dan Lee sedang berada dengan Kapten Kang dan wakil ketua. Namun sangat disayangkan ketika melihat istri Lee mengalami keguguran karena stres dan panik. Setelah beberapa rentetan kejadian, Lee akan menemui Jung Chung di rumah sakit. 이중구 Jung Chung tiba-tiba ingin bertemu dengan sahabatnya dan berbicara melihat untuk yang terakhir kali. Melihat keadaannya saat ini mungkin tidak akan selamat. 표정 풀어 이 씨발. 누가 잡아먹냐? Lalu Jung Chung berpesan untuk Lee harus memilih. 이제 그만 선택해라. Di sini dapat disimpulkan bahwa Jung Chung sebenarnya sudah tahu dan meminta kepada Lee untuk memilih salah satunya. 지지 리링야.
Kematian Jung Chung membuat tekad Lee semakin kuat untuk menjadi puncak di organisasi. Lalu Lee berjalan di kantornya Jung Chung karena diwasiatkan Jung Chung mempunyai hadiah untuknya. Dan bersaja Jung Sung telah mengetahui bahwa Lee adalah seorang detektif yang mengikutinya 10 tahun terakhir. Namun Jung Chung tidak memilih membunuh sahabatnya itu dikarenakan Jung Chung sudah menganggapnya sebagai saudara kandungnya. Dan inilah hadiah yang dimaksud Jung Sung. Setelah terbebas, Jung tidak disambut dan dijemput oleh anak buahnya. Dikarenakan sudah hilang jabatan Jonggo ketika membuat Jung Chung meninggal. Ketika Lee bersiap-siap untuk menghadiri rapat, wakil ketua menjemput Lee karena ada hal yang ingin dibicarakan. Namun tiba-tiba 저런 문제는 좀 고치러 올려. saat rapat pemilihan ketua akan dimulai, Lee malah dibawa untuk dihabisi. Lalu anak buah Lee akan menghabisi Jonggo yang telah ditinggalkan oleh anak buahnya. 거기 누구 담배 있으면 하나만 줘라. 갈 때 가더라도 담배 한 대 정도는 괜찮잖아. 응? Ternyata anak-anak buah Lila yang sedang menghadang mereka. Dan gembel Yan Bian yang Jung Chung suruh, mereka sekarang disuruh oleh Lee untuk membunuh si kapten polisi. Di saat semua kandidat telah tiada, akhirnya muncullah kandidat tunggal yang akan menjadi pemimpin organisasi selanjutnya. 그리고 저기 이자성 이사께서 새로이 후보 신청을 했습니다. 후보 있으신 분 계십니까? Dan akhirnya Lee lah yang menjadi ketua dari organisasi yang awalnya polisi dan detektif dari lalu lintas, sekarang menjadi ketua dari organisasi terbesar di Korea, Tama.